Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwan wal akhwatu fillah rahimakumullah dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang haruskah seorang muslim mengikuti suatu mazhab tertentu. Akan tetapi sebelum kita membahas hal itu, untuk lebih kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya apa pengertian dari mazhab itu sendiri. Baik, adapun pengertian mazhab sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo, beliau menyatakan bahwa yang disebut dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mazhab dalam memecahkan masalah atau dalam mengistinbat hukum Islam. Kemudian pengertian mazhab ini berkembang menjadi adalah sekelompok umat Islam yang mengikuti cara istidlal imam mazhab tertentu dalam mengistinbat hukum Islam. Itu adalah pengertian dari mazhab sendiri. Yang dapat kita pahami bahwasanya mazhab itu artinya orang-orang yang mengikuti kepada seorang imam mazhab tertentu. Kemudian lantas apa hukumnya bermazhab? Hukumnya bermadzhab tidak wajib bahkan sunnah. Nah, dari sini banyak orang yang keliru dan beranggapan bahwasanya hukum bermadzhab itu wajib. Padahal sama sekali dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak disebutkan kewajiban untuk mengikuti mazhab. Pada dasarnya Islam itu dibangun dengan 5 rukun Islam yang telah kita ketahui sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bunal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumir ramadan. Maka di situ kita pahami sebenarnya Islam itu dibangun atas 5 perkara tadi, yaitu pertama bersaksi atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua yaitu menjalankan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji bagi orang yang mampu. Maka barang siapa yang telah melaksanakan kelima rukun Islam ini, maka ia telah mendapat kemuliaan Islam. Maka anggapan bahwasanya bermadzhab itu wajib atau sunnah itu keliru. Kemudian saya kutip ada pendapat fatwa Syekh bin Baz. Beliau adalah seorang mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau dalam fatwanya berkata demikian: "Wala yajibu 'alan nasi ayyuqalidu ahadan." Maka tidak wajib untuk seorang mengikuti seorang lain. Maksudnya mengikuti seorang lain di sini adalah imam mazhab tentunya. Wa man qala innahu yajibu taqlidul a'immah al-arba'ah faqad ghalat. Dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab, maka hal tersebut ghalat, salah, dianggap salah. Idz la yajibu taqliduhum, maka tidak ada kewajiban mengikuti mereka. Walakin yusta'anu bi kalamihim wa kalami ghairihim min a'immatil ilmi. Akan tetapi dalam mengistinbat suatu hukum, dalam menentukan suatu hukum, kita dapat mempergunakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam mazhab tersebut. Kemudian dari kepaham tadi ya, bahwasanya bermadzhab itu tidak wajib. Maka kemudian bagaimana hukum mengikuti mazhab dalam setiap permasalahan? Maka apabila kita mengikuti mazhab dalam setiap permasalahan, tentunya itu akan menjadi kefanatikan, yang dimana kefanatikan itu dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 159 yang berbunyi, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amrum ilallahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya
Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggungan jawabmu kepada mereka. Maksudnya tanggungan Nabi Muhammad ketika seseorang tadi telah bergolongan-golongan tadi, telah ada dalam kepanitikannya masing-masing, maka itu tidak ada tanggungan bagi Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, jadi langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Kemudian dari sini ada beberapa hal yang menjadi kemudorotan dalam bermadzhab seperti kita sebutkan tadi, yaitu bermadzhab dalam mendorong kepada kefanatikan. Salah satu contoh daripada sikap pengikut madzhab adalah saling menjatuhkan satu sama lain karena sebab kefanatikan tadi. Salah satu contohnya adalah bahwasanya Imam Asy-Syaibani dalam kitabnya yang berjudul Al-Hujjah ala Ahli Madinah, yang artinya kitab untuk melemahkan Hujjah Ahli Madinah. Maksud daripada Hujjah Ahli Madinah itu adalah mazhab Maliki, yang kemudian Imam Asy-Syaibani ini adalah mazhab Hanafi. Maka karena ada kefanatikan, maka saling serang di antara para pengikut mazhab. Kemudian bahwasanya telah kita sebutkan tadi ada kemudorotan dalam bermadzhab, yaitu bisa menimbulkan kefanatikan. Maka jalan kembali satu-satunya adalah kepada Islam yang kafah. Mengapa? Karena Islam yang kafah, Islam itu hanya satu, tidak ada mazhab Maliki, tidak ada mazhab Hanafi, tidak ada mazhab Hambali, tidak ada mazhab Syafi'i. Bahwasanya Islam itu satu. Islam itu adalah agama satu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi, qul hadhihi sabili ud'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalan agamaku, ini adalah agamaku. Tidak, di situ tidak disebutkan bahwasanya Islam itu bermadhab, Islam itu memiliki mazhab tertentu, Islam itu harus mengikuti mazhab tertentu. Tidak ada. Yang ada adalah kembali kepada Islam kafah, Islam yang satu. Kemudian sebagaimana tertera dalam Quran dan hadis bahwasanya asas Islam itu adalah Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada kewajiban sebagaimana saya bilang pertama untuk mengikuti sebuah mazhab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatun nabi. Makanya kalian tidak akan tersesat selama kalian mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan bukan mengikuti mazhab-mazhab tertentu. Maka apabila bermazhab itu wajib atau wajib diikuti, tentunya imam mazhab sendiri akan menganjurkan kepada pengikut-pengikut atau murid-murid yang untuk mengikuti mereka. Tapi pada faktanya imam mazhab itu tidak sama sekali menganjurkan kepada pengikutnya untuk mengikuti mazhab mereka. Sebagaimana salah satu qaul Imam Syafi'i, Allah Ta'ala, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, maka itu adalah mazhab, yang mengartikan bahwasanya apabila dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali atau mazhab-mazhab lain yang tidak disebutkan terdapat hadis sahih, maka itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menganjurkan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengikuti pendapatnya. Maka kemudian yang terakhir adalah bahwasanya menurut mazhab juga bukanlah pertanyaan yang ditanyakan dalam kubur. Kisi-kisi yang telah kita tahu sebagaimana tertera dalam hadis sahih bahwasanya dalam kubur akan ditanyakan man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Dan tidak ada pertanyaan tentang man madzhabuka, tidak ada. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa bermadzhab bukanlah suatu kewajiban. Tetapi dengan perkataan-perkataan imam mazhab tadi kita dapat terbantu untuk menentukan hukum akan suatu hal. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.